Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2024, saya akan mengomentari Haikal Hasan disuruh turun masyarakat dari jabatannya. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengangkat Haikal Hasan memegang jabatan bertalian makanan. Setelah Haikal Hasan bersama menteri dan wakil menteri dan pejabat tertentu dilantik Presiden Prabowo Subianto. Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto langsung kerja sesuai dengan tugasnya. Haikal Hasan langsung membuat aturan bahwa setiap makanan, obat, dan pakaian dan lainnya harus ada label halalnya. Bila tidak ada label halalnya, tidak boleh digunakan. Kata Haikal Hasan, kata halal tersebut hanya berlaku di lingkungan agama Islam, terutama haram memakan daging babi. Itu pun sifatnya relatif, karena kalau terpaksa boleh makan daging babi untuk kepentingan obat, boleh dimakan seperti obat yang mengandung babi untuk mengobati penyakit tertentu, tidak salah dimakan orang tersebut. Haikal Hasan ini pendukung Forum Pembela Islam yang berlandaskan agama Islam dengan memaksakan larangan bagi umat muslim makan daging babi. Demikian juga umat beragama lain tidak boleh makan daging babi, seperti bagi umat muslim haram makan daging babi. Demikian juga agama yang lain tidak boleh makan daging babi. Juga hal ini termasuk melanggar kebebasan bagi umat lain dalam memakan makanan harus sejalan dengan umat muslim. Pada umumnya agama yang diakui negara kecuali agama Islam semua bisa dimakan termasuk daging babi. Sebaliknya untuk yang beragama Hindu dilarang makan daging sapi karena sesuai kepercayaan agama Hindu bahwa sapi merupakan binatang suci untuk membawa arwah yang meninggal ke surga. Bagaimana bila diterapkan kepada masyarakat Indonesia yang banyak warganya beragama Islam, lalu dibuat label makan daging sapi haram hukumnya, padahal umumnya masyarakat Indonesia memakan daging sapi. Apa masyarakat Muslim dapat menerimanya? Ada dugaan masyarakat Indonesia yang bukan beragama Hindu akan berkeberatan dan menolaknya. Seharusnya setiap agama yang diakui keberadaannya di Indonesia dapat memakan semua makanan sepanjang agama yang dianunya tidak mengharamkan makan apa saja. Sedangkan untuk agama Islam yang mengharamkan makan daging babi cukup untuk umat muslim saja. Demikian juga larangan makan daging sapi cukup untuk yang menganut agama Hindu. Bila berpegang kepada ketentuan tersebut akan tercipta kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Tetapi bila Haikal Hasan semua makan dan obat dan pakaian harus berlabel halal, merupakan bibit terjadinya perpecahan sesama anak bangsa di tengah-tengah masyarakat karena bertentangan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berdasarkan hal itu, tidak baik melakukan program halal, terlebih kepada para pengusaha makanan, karena untuk mendapatkan label halal tersebut bukan hal yang mudah untuk mendapatkannya dari lembaga yang berwenang mengeluarkannya tersebut, karena kalau harus ada label haram. Apalagi Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara agama atau agama yang didasarkan ajaran agama Islam saja, di mana hukum itu sebagai panglima atau tertinggi dari seluruh lembaga negara dan tertinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Untuk itu tidak boleh memaksakan soal haram tersebut kepada masyarakat lain sepanjang ajaran agama yang dianunya tidak melarangnya. Perlu disadari, negara Indonesia sebagai negara demokrasi
bebas menyampaikan pendapat, demikian juga setiap orang bebas memakan apa yang diingininya. Bila memakan makanan haram dia sendiri yang menanggung dosanya kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting sudah dilarang, tidak boleh memakan makanan haram, tetap dimakan juga, merupakan kesalahannya sendiri. Seperti hukum sudah dilarang mencuri, ancaman hukumannya selama 5 tahun, tetapi seseorang tetap mencuri barang orang lain, berakibat pencurinya dihukum oleh negara selama 5 tahun, merupakan risikonya sendiri. Dalam arti setiap warga Indonesia bebas menganut agama yang diyakininya, termasuk bebas memakan yang dibenarkannya, sebaliknya mentaati semua larangan yang diatur dalam agama yang diyakininya. Juga dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maksudnya terkait makanan bebas, terkait makanan bebas memakan makanan yang diingininya dan tidak boleh melarangnya demi rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, karena setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Akibat tindakan Haikal Hasan bertentangan dengan falsafah Pancasila dalam sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, banyak melakukan protes karena Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Konghucu, dan keenam agama tersebut sama kedudukannya di hadapan hukum, dalam arti semua makanan bebas dimakan kecuali ajaran agamanya melarangnya, seperti agama Islam dilarang makan daging babi dan agama Hindu dilarang makan daging sapi, dan tidak boleh agama Islam dilarang makan daging babi dilaksanakan kepada agama lain. Tidak boleh memakan daging babi seperti agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Padahal kelima agama tersebut tidak dilarang makan daging babi. Justru makanan kesenangannya yang rasanya cukup enak di lidah banyak orang. Berdasarkan pandangan warga masyarakat, banyak warga yang tidak sejalan dengan tindakan Haikal Hasan menjadikan semua makanan, obat, dan pakaian harus berlabel halal, yang bertentangan dengan kehendak masyarakat umum, terlebih yang beragama non-muslim, seakan memaksakan ajaran agamanya tidak boleh makan daging babi. Demikian juga agama yang lain tidak boleh makan daging babi, yang banyak dapat bertentangan dengan dari masyarakat non-muslim yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, mengingat tindakan Haikal Hasan mengeluarkan aturan setiap makanan, obat, dan pakaian harus berlabel halal, membuat warga masyarakat, terlebih masyarakat non-muslim, tidak bisa menerimanya, sampai banyak warga masyarakat menginginkan Presiden Prabowo Subianto meresapel atau mengganti Haikal Hasan dengan orang lain untuk memegang jabatannya yang sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.